Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya harap hari ini meskipun masih belajar di rumah, kita tetap semangat ya. Kita lanjutkan pembelajaran untuk simulasi dan komunikasi digital. Untuk tema hari ini yang akan kita pelajari adalah logika dan algoritma. Manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki akal dan pikiran. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah rasional dan yang kedua adalah moralitas. Apa sih yang dimaksud dengan rasionalitas ataupun moralitas? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah manusia berpikir untuk bertindak menurut pikirannya dengan pertimbangan yang logis. Itu arti dari sebuah kata rasional. Sedangkan yang dimaksud dengan moralitas itu adalah mendorong manusia untuk berlaku atau bertindak tanduk secara sopan santun dan sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Itu perbandingan antara kata rasional dan moralitas. Tetapi kadang kita sebagai manusia itu juga didasari dari rasa emosi. Apa itu yang dimaksud dengan rasa emosi? Rasa emosi itu dipengaruhi oleh pikiran berdasarkan subjektivitas atau berbagai hal yang lainnya yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih. Dengan kata lainnya adalah menghasilkan kesalahan berpikir. Tidak hanya kesalahan berpikir, tetapi juga kita akan berefek terhadap apa yang kita lakukan, yaitu berlaku tidak baik. Nah, itu didasari oleh rasa emosi. Tetapi juga kita sebagai manusia sering berpikir secara logis. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara logis? Berpikir secara logis adalah berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal yang diolah oleh otak kita atau pikiran kita. Nah, dari sekian banyak rasa yang ada di dalam manusia sendiri, itu merupakan kelebihan dari manusia. Logika itu berasal dari sebuah kata, yaitu logos, yang artinya adalah hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika itu difikirkan di otak, kemudian kita ungkapkan menggunakan kata. Itu adalah arti dari sebuah kata logika. Nah, sebetulnya fungsi dari logika itu sendiri untuk apa sih? Logika atau fungsi logika itu digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan atau yang dikatakan sebagai premis. Nah, proses penalaran itu dalam menarik sebuah kesimpulan itu dibedakan menjadi dua pola penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Menjadi pertanyaan kembali, apa sih yang dimaksud dengan deduktif ataupun apa sih yang dimaksud dengan induktif? Deduktif itu adalah penerapan pola umum ke khusus. Contoh misalnya, ini ada sebuah kalimat umum dan kalimat khusus, kemudian nanti disimpulkan, itu yang disebut dengan deduktif. Kalimat umum contohnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu umum. Tetapi untuk khususnya, Andi atau Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya dari dua kalimat umum dan kalimat khusus disimpulkan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu contoh kalimat deduktif untuk menarik sebuah kesimpulan dari umum ke khusus. Sedangkan untuk yang induktif itu adalah kebalikannya, dari khusus ke umum. Contoh, misal ada dua kalimat khusus. Devi rajin belajar dan mendapat hasil yang memuaskan. Itu satu kalimat khusus. Kalimat yang kedua, Yuda rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, dari dua contoh kalimat khusus tersebut kita simpulkan ke bentuk umum, yaitu siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini yang disebut dengan logika.
logika, fungsi logika. Kemudian setelah kita belajar bagaimana mengetahui apa sih itu fungsi logika, selanjutnya kita belajar bagaimana menggunakan yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan dari urutan logis kegiatan. Itu adalah yang disebut dengan algoritma. Jadi sebetulnya apa yang logika itu secara tidak langsung apa yang kita pikirkan, sedangkan algoritma itu adalah jalannya atau pemecahan masalahnya. Next. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan algoritma di dalam sebuah komputer sendiri, ya? Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan bagan alir atau yang disebut dengan diagram alir, atau kata lainnya adalah flowchart. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pseudokode, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Nah, menjadi pertanyaan kembali, apa sih yang disebut dengan diagram alir? Diagram alir atau yang disebut dengan flowchart itu merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nanti akan saya tunjukkan nih contoh diagram alir. Kemudian alasan seseorang menggunakan diagram alir itu ada 4. Yang pertama adalah dokumentasi proses, yang kedua adalah petunjuk pemecahan masalah, yang ketiga mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat prosedural, kemudian yang terakhir adalah digunakan untuk pembuat pemrograman. Nah, kalau kita berbicara soal flowchart atau diagram alir, pasti membutuhkan yang namanya simbol. Simbol yang kita gunakan, sebetulnya simbol flowchart itu cukup banyak. Cuma dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 simbol yang paling sering dipakai. Simbol yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Ini yang disebut dengan terminator. Ini yang disebut dengan terminator. Simbol terminator itu digunakan untuk mengawali dan mengakhiri diagram alir. Jadi ketika kita membuat flowchart atau diagram alir, di awal dan di akhir kita pasti menggunakan simbol ini. Jadi simbol ini tidak kita pakai di tengah-tengah. Next, simbol berikutnya adalah seperti ini. Ini yang disebut dengan simbol proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Kemudian simbol berikutnya yang ketiga, ini adalah decision atau yang disebut dengan keputusan. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap kondisi. Jadi di sini ada 2 opsi, yaitu antara iya dan tidak. Yang keempat adalah petunjuk alir atau tanda panah seperti ini ya, ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Ini yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol-simbol yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Nah, 5 simbol ini yang akan kita gunakan. Contoh misalnya, saya sudah membuat atau menyiapkan contoh diagram alir langkah-langkah atau step by step proses menyalakan komputer. Langkah yang pertama adalah kita menggunakan simbol terminator, di mana simbol terminator itu kita pakai di awal dan di akhir. Start, kita mulai. Langkah yang pertama sebelum kita menyalakan komputer adalah dengan cara menekan tombol power. Tombol power yang kita tekan ada 2 jenis tombol. Yang pertama adalah tombol monitor dan tombol power CPU. Oke, ini dihubungkan dengan tanda panah. Ya. Ini menghubungkan dengan simbol-simbol yang lainnya. Setelah kita tekan tombol power, ada decision atau keputusan. Di sana ada sebuah pertanyaan. Ketika kita tekan tombol power, nyala atau tidak? Ada 2 jawaban. Nyala atau tidak. Jika iya, itu nanti akan dilanjutkan proses selanjutnya.
yaitu apa? Setelah ditekan tombol power, secara logika itu kita pasti menunggu dan memastikan komputer siap dipakai. Jika komputer sudah siap digunakan, artinya proses ini atau diagram alir ini selesai. Karena diagram alir ini adalah diagram alir proses menyalakan komputer. Selesai. Tetapi jika ketika kita tekan tombol power ternyata tidak nyala, ini kan ada dua jawaban berarti ya. Dalam menentukan sebuah decision atau keputusan, apa yang harus kita lakukan? Kita pastikan terlebih dahulu ada arus listrik. Kenapa demikian? Coba misalkan, oh ternyata ada kabel power yang kurang pas, harusnya dipaskan terlebih dahulu. Oh ternyata pas waktu itu sedang mati lampu. Ya jelas ketika kita tekan tombol power, komputer tidak nyala. Nah, ketika kita sudah memastikan ada sumber arus listrik, apa yang kita lakukan? Kita mengulangi lagi dari proses awal, yaitu dengan cara menekan tombol power dan seterusnya sampai selesai. Ini adalah contoh diagram alir menyalakan komputer. Next. Nah, sebagai evaluasi pada hari ini, setelah apa yang saya jelaskan dari awal sampai dengan terakhir, silakan teman-teman membuat diagram alir tentang langkah-langkah shutdown atau matikan komputer atau turn off komputer berdasarkan dari simbol-simbol diagram alir yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Oke, silakan coba kalian membuat sebuah diagram di kertas kosong terlebih dahulu. Setelah selesai, cobalah kalian membuat diagram, susunan diagram berdasarkan simbol-simbol diagram yang telah saya jelaskan tadi di komputer, kemudian nanti dikirimkan melalui email. Oke, saya harap pembelajaran hari ini kalian tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan masih tetap seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tema pembelajaran yang lainnya. Saya harapkan masih tetap semangat dalam belajar dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita lanjutkan di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.